dan Bapak Uskup terpilih yang terkasih dalam Kristus, rekan-rekan uskup yang mulia, rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Nunsius dan Bapak Kardinal, semua saja yang terkasih dalam Kristus. Juga tentu saja Bapak Uskup Petrus Turang. Bacaan singkat ini memang singkat, karena itu saya dalam membuat homili harus bonceng pada bacaan kisah para rasul yang kita bacakan untuk hari ini. Yang menarik tentang khotbah Paulus di Areopagus. Sebetulnya saya agak sedih, Bapak Uskup terpilih. Di mana itu Bapak Uskup terpilih? Saya agak sedih karena besok itu Tuhan Yesus sudah pergi. Sudah diangkat ke surga. Berarti yang tinggal di Provinsi Grejani Kupang ini hanya Bapak Uskup terpilih, Bapak Uskup Atambua, dan saya. Karena itu Bapak Uskup terpilih, jangan cepat-cepat itu memberi izin kepada uskup yang lama untuk tinggalkan kita. Iya, saya membonceng pada kisah para rasul bacaan misa pada hari ini. Sebetulnya maksud saya untuk menghibur diri, karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan kita yang tinggal di sini, Bapak Uskup terpilih, kita harus buat apa? Kita mesti seperti Santo Paulus yang karena ada perselisihan di Berea pada waktu itu, dia diantar untuk keluar dari kota Berea dan pergi ke Athena. Dan dalam perjalanan ke Athena, Santo Paulus melihat banyak sekali tempat-tempat penyembahan. Di antaranya ada satu tempat penyembahan yang tertulis bagi Allah yang tidak dikenal. Ini bahan sudah bagi Santo Paulus untuk mulai berbicara di atas Areopagus, dan kesempatan yang sangat bagus bagi Santo Paulus untuk mewartakan yang harus ia wartakan. Pertama-tama seperti yang tertulis di dalam kitab suci, dia puji-puji dulu orang Athena. Kamu itu sangat religius. Kamu itu luar biasa dalam penghormatanmu kepada Allah. Karena ada sekian banyak tempat-tempat persembahan yang saya saksikan sepanjang perjalanan tadi. Hanya satu yang lebih menarik untuk saya, kamu tulis bahwa Allah yang tidak kamu kenal. Dan yang tidak kamu kenal itulah Allah yang sekarang sementara saya wartakan.
Bapak Uskup terpilih yang terkasih, ini salah satu kesempatan untuk kita mendapatkan hiburan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Pergi ke kampung-kampung, apalagi kampung-kampung adat. Di sana akan kita saksikan sekian banyak tempat-tempat penyembahan yang dengan sendirinya memperlihatkan bahwa Allah pernah diketemukan oleh orang-orang yang berada di sekitar situ, atau pernah bertemu lebih tepatnya. Bertemu mereka yang hidup di tempat-tempat itu. Dalam pengalaman-pengalaman hidup mereka mengalami bahwa Tuhan pernah datang di situ sehingga mereka membuat tempat penyembahan bagi Dia. Dan apa yang mereka buat itu pasti saja benar, karena Allah datang lebih dahulu dari siapa saja yang pernah mewartakan agama kepada siapa saja sampai ke ujung bumi. Dan kalau Allah datang, pasti Allah tidak pasif. Pasti Allah datang karena Dia punya rencana untuk berbuat sesuatu bagi manusia dan bagi ciptaannya. Itu juga yang harus menjadi perhatian kita, supaya kita juga terhibur di dalam tugas kita sebagai uskup. Jangan cepat-cepat memvonis bahwa itu adalah tempat-tempat kafir yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk menyembah dewa-dewa kafir. Itu tadi, karena Allah datang lebih dahulu dari siapa saja yang datang kepada manusia untuk mewartakan agama. Tempat-tempat itu adalah tempat di mana Allah membuat manusia sadar akan kehadirannya. Dengan macam-macam cara, seperti juga kita dengar dari surat kepada orang Ibrani, dengan macam-macam cara Allah datang kepada manusia. Karena itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita menunggu saja sampai Roh yang membawa kebenaran itu datang kepada kita, supaya kita juga dapat menjelaskan apa yang benar yang telah dibuat oleh Allah di dalam kehidupan kita manusia. Tadi di dalam bacaan singkat sudah kita dengar bahwa Allah yang penuh kasih telah berbuat sedemikian rupa sehingga kita manusia yang menjauh daripadanya dapat dekat kembali dan dapat hidup berdamai kembali dengan Dia. Dan yang memenuhi segala-galanya itu adalah Tuhan Yesus yang nanti besok naik ke surga. Tetapi sebelum naik ke surga, Tuhan sudah berpesan kepada rasul-rasulnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan segala bangsa muridnya, dan mengajarkan supaya semua perintah yang telah Ia sampaikan kepada mereka dijalankan oleh murid-muridnya. Dan janji yang sangat meyakinkan ialah bahwa
saya akan selalu ada bersama kamu sampai akhir zaman. Karena itu, kita tidak perlu ragu-ragu untuk mewartakan apa yang telah dibuat oleh Allah bagi kita, terlebih bahwa Dia telah mengutus putranya bagi kita untuk mewartakan keselamatan sehingga kita boleh berdamai kembali dengan Allah dan pada saatnya ada bersama-sama dengan Allah. Bapak Uskup terpilih, saya harap bahwa ini menjadi hiburan bagi kita ya. Senyum sedikit Bapak Uskup. Iya, itulah catatan-catatan yang sempat bisa saya berikan pada sore hari ini. Besok kita akan bersama-sama mendoakan Bapak Uskup terpilih di dalam tabisannya untuk menjadi pengganti para rasul. Amin.